pemasyarakatan pasti. Alhamdulillah kali ini Rutan Kelas 2B Wates kedatangan tamu yang sangat istimewa. Saya yakin sahabat pemasyarakatan sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiaritz. Sebelum wawancara ini, Bapak Omar sudah terlebih dahulu meninjau lapangan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Wates, baik itu fasilitas pelayanan publik di Rutan Wates dan juga inovasi layanan yang ada di Rutan Wates dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK. Mohon izin Bapak, setelah Bapak tadi meninjau secara langsung kondisi lapangan di Rutan Wates, bagaimana pendapat dan pandangan Bapak Wakil Menteri dalam proses pembangunan zona integritas di Rutan Wates? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya tadi agak heran juga, saya bertanya kepada Pak Denny sebagai Kepala Rutan Kelas 2B Wates. Dalam bayangan saya ketika melihat site visit tinjau ke lapangan ini, mestinya ini sudah WBK ya. Sehingga saya berprasangka baik dalam pengertian, ini hanya mungkin persoalan administrasi sehingga rutan ini belum mendapatkan WBK. Tetapi secara fisik dan saya lihat pengelolaan di dalam ini sudah amat sangat baik dan saya mendoakan semoga pada tahun ini bisa mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Amin. Terakhir Bapak mohon izin berkenan untuk memberikan motivasi semangat bagi seluruh petugas pemasyarakatan di Indonesia, khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Wates, agar senantiasa menjaga integritas sebagai penyelenggara pemasyarakatan yang profesional dalam upaya penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Saya selalu mengatakan bahwa dalam konteks penegakan hukum, sudah bukan lagi caturwangsa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Tapi saya selalu mengatakan adalah pancawangsa penegak hukum. Yang kelima itu adalah lembaga pemasyarakatan. Dan tugas lembaga pemasyarakatan menurut saya itu justru lebih berat bila dibandingkan dengan 4 penegak hukum lainnya. Mengapa? Karena setiap warga binaan dalam lapas, ketika dia menjalani hukuman atau menjalani pidana, maka tugas lapas itu paling tidak ada 3. Yang pertama, supaya narapidana itu ketika dia kembali ke masyarakat dia bisa diterima. Yang kedua, narapidana yang diterima di masyarakat itu tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dan yang ketiga, narapidana yang telah kembali ke masyarakat itu dia bisa bermanfaat. Dan itu bukan tugas dari siapa-siapa, merupakan tugas dari lapas. Oleh karena itu saya kira dimanapun lapas dan rutan di Indonesia ini harus mendapat perhatian khusus. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas kunjungannya ke Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Wates. Mohon doanya agar kami seluruh petugas di Rutan Wates menjaga integritas, mampu membawa Rutan Wates menuju wilayah bebas dari korupsi. Amin. Sekian, terima kasih. Pemasyarakatan pasti Jogja pasti istimewa.